Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Semangat dan semangat. Pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Pada pertemuan yang pertama, kita juga membahas apa itu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah eksperimen, merupakan teks yang berisi paparan, data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks laporan atau eksperimen itu adalah teks yang berisi paparan dari hasil praktik atau pengamatan dan penelitian yang telah kita lakukan. Laporan percobaan ini dapat kita buat adalah setelah kita melakukan percobaan atau penelitian. Itulah yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Secara umum, struktur teks laporan percobaan itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi atau pernyataan. Bagian yang kedua adalah uraian. Pada bagian yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi atau pernyataan, yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Maksudnya di sini kita menentukan dulu apa tujuan kita, apa aspek yang melatar belakang kita untuk membahas masalah tersebut. Yang kedua adalah uraian. Uraian di sini kita akan menggambarkan sesuatu yang dibahas secara bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Kemudian sistematika teks laporan percobaan atau susunan dari teks laporan percobaan itu terbagi atas dua. Ada yang sistematika sederhana dan ada sistematika yang kompleks. Sistematika sederhana terdiri dari yang pertama adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur atau langkah-langkah, yang keempat hasil percobaan, yang kelima adalah simpulan. Yang pertama tujuan. Tujuan ini adalah kita paparkan dulu apa yang melatar belakangi kita melakukan penelitian tersebut, apa tujuannya. Kemudian yang kedua alat dan bahan. Dalam percobaan itu apa-apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan. Kita tuliskan semuanya alat dan bahannya. Yang ketiga adalah prosedur atau langkah-langkah. Prosedur atau langkah-langkah ini adalah langkah-langkah atau tahap demi tahap pembuatan percobaan tersebut. Kemudian yang keempat hasil percobaan. Hasil percobaan adalah apa hasil yang kita dapatkan dari percobaan ini, makanya kita uraikan dalam hasil percobaan tersebut. Yang kelima adalah simpulan. Simpulan ini adalah simpulan secara keseluruhan dari hasil percobaan yang telah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua sistematika kompleks. Sistematika kompleks yang pertama ada judul. Yang kedua pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Yang kedua rumusan masalah. Yang ketiga tujuan. Kemudian yang ketiga adalah landasan teori atau kajian pustaka. Yang keempat metode penelitian. Yang kelima hasil dan pembahasan. Yang keenam simpulan. Yang ketujuh daftar pustaka. Yang pertama adalah judul. Kita tentukan dulu judul. Apa judul dari teks laporan percobaan kita ini? Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari ada tiga. Yang pertama adalah latar belakang. Apa yang melatar belakangi kita melakukan percobaan itu akan kita uraikan di dalam latar belakang tersebut. Yang kedua adalah rumusan masalah. Apa saja masalah atau rumusan masalah yang akan kita bahas di dalam teks laporan percobaan itu.
Biasanya rumusan masalah ini adalah berupa kalimat tanya. Kalimat tanya yang digunakan dalam rumusan masalah itu biasanya adalah kata bagaimana dan apakah. Yang C adalah tujuan. Apa tujuan kita melakukan percobaan ini? Mungkin yang pertama adalah misalnya adalah untuk melengkapi tugas pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua adalah untuk meneliti. Itulah tujuan dari percobaan kita itu. Yang ketiga adalah landasan teori atau kajian pustaka. Landasan teori atau kajian pustaka ini adalah kita cari teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli mengenai penelitian yang telah kita lakukan ini yang terdahulu, itu yang dimaksud dengan landasan teori. Pertama, metode penelitian. Kita ketika melakukan percobaan ini menggunakan metode penelitiannya apa? Apakah penelitian langsung observasi, apakah penelitian langsung. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan inilah kita kemukakan semua, mulai dari alat dan bahan sampai prosedurnya, ya. Dan juga di sini kita hasil dan pembahasan ini. Jadi mulai dari alat sampai hasil percobaan kita kemukakan di hasil dan pembahasan. Yang keenam adalah simpulan pendapat akhir yang dapat kita simpulkan dari percobaan tersebut. Yang ketujuh adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini maksudnya adalah daftar buku-buku yang kita gunakan sebagai landasan teori tadi atau kajian pustaka tadi. Itulah sistematika tes laporan percobaan yang baik yang sederhana maupun yang kompleks. Ciri kebahasaan tes laporan percobaan. Jadi kebahasaan tes laporan percobaan itu ada 7. Yang pertama adalah menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari 2 unsur kalimat. Yang mana unsur kalimat itu? Yaitu adalah subjek dan predikat. Jadi kalimat kompleks ini ada 2 subjek dan ada 2 predikat. Contohnya, makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Unsur pertama kalimat itu tersebut adalah makanan merupakan kebutuhan sehari-hari. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat yang kedua, kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Kemudian kedua kalimat tersebut digabungkan dengan menggunakan konjungsi atau kata hubung dan. Itulah yang maksud dengan kalimat kompleks. Atau misalnya contohnya, ayah membaca koran. Kalimat yang kedua, ibu memasak di dapur. Kemudian kedua kalimat tersebut digabungkan menjadi satu, ayah membaca koran dan ibu memasak di dapur. Itulah yang maksud dengan kalimat kompleks. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Kata penghubung ini atau konjungsi ini terbagi atas 3. Ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang berkedudukan setara. Contohnya adalah dan, atau, tapi. Kemudian konjungsi subordinatif misalnya kemudian, lalu. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Contoh, cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Di sana terdapat kata penghubung dan. Kata penghubung dan ini adalah konjungsi koordinatif atau yang konjungsi yang menyatakan penambahan. Yang ketiga, menggunakan kata depan dan awalan. Kata depan itu adalah kata yang dengan kata depan dengan kata yang mengikutinya ditulis terpisah. Sedangkan kalau awalan dengan kata yang mengikutinya ditulis disatukan. Itu perbedaan antara kata depan dan awalan. Contoh kata depan dan awalan itu adalah di, ke, dari, dan pada. Jadi ada di dan ke itu ada dia disatukan. Apabila dia disatukan itu berarti dia adalah sebagai awalan. Tapi apabila dia dipisah itu adalah sebagai kata depan. Kemudian yang keempat, menggunakan istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu. Contoh istilah dalam bidang kimia, misalnya
cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Di sana terdapat istilah teknis yaitu kimiawi dan enzim. Itu adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam bidang kimia. Atau misalnya istilah dalam bidang bahasa Indonesia. Contohnya sinonim, antonim, itu kan adalah istilah teknis yang digunakan dalam bidang bahasa Indonesia. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Contohnya, masukkan tiap ekstrak ke tabung reaksi. Di sana terdapat merupakan kalimat perintah dengan adanya kata masukkan. Dan biasanya kalimat perintah itu penegasannya adalah dengan kata kan atau berilah. Kemudian yang keenam, menggunakan kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang menunjukkan jumlah atau angka. Kata bilangan ini ada dua, ada kata bilangan tentu dan kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tentu itu adalah kata bilangan yang bisa kita ukur berapa jumlahnya. Sedangkan kata bilangan tak tentu, kata bilangan yang tidak bisa kita ukur berapa banyaknya atau jumlahnya. Contoh kata bilangan tentu, contohnya 1, 5, 1000, dan setengah. Sedangkan kata bilangan tak tentu, misalnya sedikit, beberapa. Itulah maksud dari kata bilangan atau numeralia. Yang ketujuh, menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata pengganti kata yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh, DKI Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Di kota ini penduduknya sangat padat. Di kota ini itu adalah kata rujukan pengganti kata dari DKI Jakarta. Itu yang disebut dengan kata rujukan. Atau misalnya, ayah ke kantor naik sepeda motor. Beliau memakai helm. Kata beliau adalah kata pengganti dari ayah. Itu yang maksud dengan kata rujukan. Untuk lebih memahami apa itu yang maksud dengan teks laporan percobaan, coba kamu perhatikan contoh teks laporan percobaan di bawah ini. Membuat slime tanpa boraks. Tujuan dari pembuatan slime tanpa boraks ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Cara membuat slime ini cukup mudah sekali, serta tidak memakan banyak biaya. Alat dan bahan. Yang pertama, lem povinal secukupnya, deterjen bubuk secukupnya, deterjen cair secukupnya, pembersih lantai secukupnya, air secukupnya, alat pengaduk seperti mixer, sendok, dan saus tangan. Kemudian terakhir wadah tempat slime baskom atau yang lainnya. Langkah-langkah pembuatan slime tanpa boraks. Yang pertama, mula-mula campurkan terlebih dahulu lem povinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slime. Campuran ini disebut dengan aktivator. Yang kedua, aduklah campuran tersebut sampai merata. Yang ketiga, kemudian tambahkan lem povinal ke dalam campuran aktivator. Yang keempat, aduk lagi hingga struktur atau bentuknya mengumpal. Seterusnya, masukkan ke dalam freezer selama 5-10 menit. Setelah itu, keluarkan adonan tersebut dari freezer. Aduk lagi sampai bisa dimainkan. Hasilnya, setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Saat ini, slime tanpa boraks sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Kesimpulan, dengan membuat sendiri slime tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slime tanpa boraks ini biayanya cukup murah dan terjangkau. Slime ini juga aman apabila terkena kulit sebab tidak mengandung boraks. Itulah salah satu contoh teks laporan percobaan tentang cara membuat slime tanpa boraks. Dan mungkin masih ada teks laporan percobaan yang lainnya, ya, yang akan kita bahas. Untuk lebih memahami tentang teks laporan percobaan, coba kerjakan tugas di bawah ini.
Bacalah teks laporan percobaan yang berjudul Cara Membuat Slime Tanpa Boraks. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan tujuan, alat atau bahan, bagian langkah-langkah, hasil dan simpulan. Yang kedua, carilah unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut dan berilah contoh masing-masing dua. Demikianlah materi kita hari ini tentang struktur dan unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Semoga kita semua dapat memahaminya. Kalau ada nanti pertanyaan atau yang masih ragu, silahkan ditanyakan melalui WA atau melalui e-learning. Dan Ibu cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.